Siti Desbian Fatimah dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membuatkan video terkait konseling individu. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Oh iya, silakan masuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini Diani ya? Iya. Oh iya. Sebelumnya saya sudah menerima intake form terkait sesi konseling kali ini bersama saya. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Oke, di sini sudah ada beberapa kursi di mana kamu boleh memilih di mana tempat yang paling nyaman menurut kamu dalam mengikuti sesi konseling kali ini. Di sini aja. Oke, silahkan duduk. Untuk itu, agar mengefektifkan waktu, apakah boleh saya duduk di sini? Boleh. Oke. Sebelumnya apa kabar nih di rumah? Baik-baik aja? Alhamdulillah. Oke. Kamu sebelumnya mengikuti sesi konseling ini disuruh sama orang lain atau bukan? Bukan dari diri sendiri, kemauan diri sendiri. Sebelumnya kamu belum tahu ya saya itu siapa? Belum. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Desbian Fatimah. Sebagai mahasiswa program studi bimbingan dan konseling, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dan sekarang saya berada di semester 4. Dan alhamdulillah kelihatannya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diani Rizda Pojia dari mahasiswa semester 2 di Fakultas Bahasa Arab. Bahasa Arab ya, atau mahir sekali kayaknya ya bahasa Arab ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam sesi konseling kali ini. Rupanya ada apa ya? Kelihatannya saya tuh melihat kamu tuh apa ya? Aku panggilnya kamu atau Diani atau apa ya? Boleh bebas Kak. Apa ya? Pengennya disebut apa tuh? Dipanggil apa? Kamu aja boleh Kak. Oke, kamu. Kalau kamu apa namanya? Biasanya disebut panggilannya apa? DY. Oh, DY. DY ya. Itu singkatan ya kayaknya. Iya. Singkatan dari Diani. Iya. Jadi DY. Kelihatannya nih DY itu kayaknya punya masalah nih. Apa ya yang bisa membuat DY datang ke sini? Jadi sebenarnya itu saya gini Kak, susah move on gitu. Oh, susah. Ini kan saya itu sudah menjalin hubungan bersama pacar saya selama 6 tahun. Ya, bermula di kita sering kenal di pesantren gitu Kak, iya. gitu. Tapi kita 6 tahun kita berhubungan baik, so sweet, pokoknya kita saling menyayangi gitu Kak. Oh, Tetapi karena saya akan melanjutkan S1, dia juga akan melanjutkan S1, maka dengan berat hati kita saling berpisah gitu. Berpisah dalam artian kita saling LDR iya. gitu Kak. Meskipun kamu apa ya mempunyai masalah ya tadi susah move on gitu ya, tapi kamu kelihatannya itu masih ceria loh gitu, masih bisa senyum, masih bisa berpakaian rapi seperti ini, kemudian kamu ada kemauan untuk datang ke sini. Itu saya sangat mengapresiasi sekali karena kebanyakan orang yang ya tidak banyak gitu ya, tidak banyak juga orang yang masih mempunyai masalah, ingin menyelesaikan masalahnya kemudian masih berpakaian rapi seperti ini. Saya sangat mengapresiasi kamu sekali. Lalu apakah saya bisa bertanya tentang latar belakang kamu saat ini seperti apa? Mungkin Dari sisi keluarga ataupun teman ataupun dari adik-adik dan yang lainnya? kalau saya latar belakang saya mungkin alhamdulillah latar belakang dari keluarga mungkin baik Kak. Mungkin karena latar belakang yang saya sedang rasakan ini mungkin hanya berhubungan dengan pacar saya saja Kak. Oh iya. Sebelumnya sebelum memasuki sesi konseling, apakah saya boleh menuliskan atau mencatat hal-hal yang mungkin penting menurut saya agar saya tidak lupa? Boleh Kak. Oke. Lalu kemarin kan saya
saya sudah menerima beberapa sudah menerima intaking form terkait sesi konseling kali ini. Apakah yang mengisinya kamu atau bukan? Saya sendiri Kak. Oh iya, berarti tidak ada paksaan dari luar ya, Iya, atau tidak. pihak ketiga yang lainnya. Oke. Lalu apakah kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling bersama orang lain selain saya? Belum. Oh, belum. Berarti hari ini adalah pertama kalinya kamu mengikuti sesi konseling ya? Iya. Oke. Apakah kamu sudah tahu apa itu konseling? Belum Kak. Oke, belum. Belum. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu sesi konseling. Sesi konseling itu adalah sebuah layanan dari bimbingan dan konseling yang mana seorang konselor membantu konselingnya untuk memecahkan sebuah permasalahan atau permasalahan yang konselingnya alami. Jadi di sini sebaik mungkin seorang konselor harus bisa melayani permasalahan-permasalahan yang mungkin dikemukakan oleh seorang konselingnya. Dan jika kamu sebagai konseli, di sini saya sebagai konselor, saat melakukan sesi konseling, kamu itu boleh menceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang menurut kamu itu adalah sebuah masalah bagi diri kamu. Nah, kamu jangan perlu khawatir gitu ya, tak perlu khawatir, bahkan kamu boleh menangis ataupun mau meluapkan ekspresi-ekspresi yang mungkin sangat membebani diri kamu ya. Kamu juga jangan khawatir akan hal-hal buruk yang akan terjadi pada diri kamu setelah kamu mengalami sesi konseling bersama saya, karena di dalam sesi konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana di asas kerahasiaan itu seorang konselor harus menjaga dan menghargai apa yang telah diucapkan, apa yang telah diceritakan oleh seorang konselingnya, sehingga ketika konseli menceritakan hal tersebut, konselor harus bisa membantu semaksimal mungkin. Dan pada saat sesi konseling berlangsung, di situ seorang konseli bisa menanyakan beberapa hal yang mungkin sangat bisa membingungkan seorang konselinya gitu ya. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum Kak. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, apa yang mungkin bisa saya bantu pada sesi konseling kali ini? Apa yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Jadi gini Kak, kan saya itu sudah berpacaran 6 tahun gitu ya. Saya itu LDR bersama pacar saya karena akan melanjutkan S1 gitu. Dia di Batam, sedangkan saya di sini gitu. Awalnya saya percaya dan kita sering menjalin hubungan baik di antara keduanya, saling menyayangi, saling berkomunikasi. Tetapi saya merasakan setelah 2 semester ini saya merasakan adanya sedikit perubahan gitu, khususnya di dirinya sendiri, di dirinya dia sendiri gitu ya. Dia itu sedikit ya slow respon, kurang kasih kabar dan kurang perhatian gitu kepada saya Kak. Dan semakin kesini saya tuh semakin penasaran apa penyebabnya sih Kak gitu kan. Dan lama kelamaan dia itu mengungkapkan bahwa dia itu sudah tidak nyaman lagi gitu bersama saya. Padahal kan kita sudah menjalin hubungan 6 tahun gitu. Lalu apa 6 tahun itu gitu loh Kak. Ternyata dia itu sudah di semester 2 ke belakang itu, selama dia di Batam itu sudah menyimpan seorang ketiga, dia itu sudah memiliki pasangan tetapi tidak memberitahu kepada saya gitu Kak. Oh, jadi kamu merasa Kecewa, ya, ya. kecewa terhadap apa yang telah mantan kamu lakukan kepada kamu, karena sampai saat ini usaha dan perjuangan kamu mempertahankan hubungan kamu itu sangatlah susah ya, kali bilang susah, tidaklah mudah gitu untuk menjalani 6 tahun ini. Dan pada akhirnya pacar kamu mengecewakan kamu karena dia itu menjalin hubungan Dengan orang lain ya, dan pihak tidak ketiga ya. memiliki rasa kepada saya. Ya. Mungkin apakah ada lagi yang kamu rasakan selain itu? Jadi penyebab dari adanya kejadian
mungkin 2 bulan ke belakang ya Kak. Jadi saya itu kurang semangat belajar, tidak fokus belajar, sering melamun gitu. Jadi susah bersosialisasi karena pikiran saya itu tidak fokus gitu Kak. Lalu saya itu mungkin sedikit trauma gitu kepada para laki-laki gitu ya Kak. Jadi saya menganggap bahwa semua laki-laki itu sama, tidak ada yang setia gitu. Oh iya, jadi kamu itu merasa khawatir terhadap diri kamu saat ini karena ketika kamu diputuskan oleh dia, kamu itu tidak bisa berkonsentrasi lebih terhadap apa tujuan kamu ke depannya ya. Dan kamu juga merasa terganggu oleh kenangan-kenangan yang muncul mungkin ya sebelumnya. Lalu jika saya ingin bertanya boleh? Apa sih tujuan kamu datang kepada saya ke sini hari ini dengan berpakaian rapi? Apa alasan kamu menemui saya pada saat ini? Mungkin ingin mencoba mencari solusi gitu Kak. Ingin ya bisa mengikhlaskan, berfokus ke depannya gitu Kak, lebih baik lagi gitu. Lalu sampai saat ini ya, ketika kamu diputusin, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk menangani, untuk melawan rasa hal itu yang terjadi? Saya sudah mencoba menyibukkan diri gitu ya, seperti ikut berorganisasi, ikut webinar, tetapi itu bukan salah satu solusi gitu, tetapi malah menjadi saya tetap berpikiran kepada masa lalu saya gitu. Oke, mungkin itu sudah menjadi hal yang bagus ya. Kamu sudah ingin mengikuti webinar atau kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi di sini kamu harus mungkin kamu datang ke sini ingin memperbaiki yang lebih dibandingkan hal yang sebelumnya terjadi. Lalu apakah saya boleh menginginkan kamu untuk memejamkan mata terlebih dahulu dan duduknya direlekskan? Itu boleh serileks mungkin kamu duduk senyaman mungkin. Sekarang boleh tarik nafas, kemudian buang nafas. Tarik nafas kembali, kemudian buang nafas. Tarik nafas kembali dan buang. Oke, sekarang masih dipejamkan matanya. Sebelum saya bilang kamu boleh memejamkan mata, masih dipejamkan. Sekarang kamu bayangkan bahwasanya kamu sehabis pulang dari ruangan ini, kamu mandi, kamu bersiap-siap untuk tidur, dan kamu tertidur pada malam itu. Dan pada saat kamu tertidur, terjadilah sebuah keajaiban, di mana keajaiban itu bisa memecahkan semua masalah-masalah yang kamu bawa pada saat ini. Semua masalah-masalah yang kamu alami itu sirna, hilang, tidak kamu rasakan kembali. Tetapi ketika kamu tertidur, kamu tidak tahu kejadian apa yang sudah terjadi pada diri kamu. Lalu kamu bangun. Ketika kamu bangun, kamu tidak tahu, kamu belum tahu apa yang terjadi pada saat keajaiban itu terjadi. Lalu pada saat kamu bangun, apa hal yang mungkin kamu sadari ketika kamu sudah mengalami kejadian itu? Mungkin saya lebih merasa plong, tenang, dan merasa tidak ada permasalahan atau kejadian yang sudah saya alami sebelumnya. Oke, bisa dijelaskan kembali rasa plongnya itu seperti apa? Saya merasa tidak ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dan tidak pernah ada masalah yang seperti yang sudah saya alami sebelumnya. Oke, lalu apa yang kamu lakukan pada saat itu, pagi itu?
ketika kamu sudah menemukan keajaiban, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya jadi lebih semangat belajar, fokus beraktivitas, lebih semangat lagi, dan tentunya saya semakin semangat untuk lebih berprestasi dan merasa saya itu bisa tanpa dirinya gitu Kak. Oke. Lalu apakah di situ ada orang yang mungkin melihat perubahan dari diri kamu setelah kamu adanya keajaiban terhadap diri kamu? Mungkin orang tua dan teman-teman saya, karena saya itu selalu mencurahkan curhatan saya kepada mereka. Jadi mungkin mereka tidak akan menyangka bahwa saya sudah sangat tenang dengan permasalahan-permasalahan yang kemarin. Lalu apa reaksi mereka ketika melihat kamu seperti itu? Tidak menyangka dan ikut bahagia mungkin Kak. Apakah ada perkataan yang mungkin mereka lontarkan kepada diri kamu setelah kamu melakukan hal itu? Apa kata ibu atau kata orang tua, kata teman-teman gitu? Wah masa gitu, Wah masa merasa bahagia gitu Kak. Iya, mungkin dari situ semuanya ada yang memuji diri kamu ya. Iya, hebat gitu Kak, bisa melupakan kejadian-kejadian yang suram pada masa lalu itu. Oke. Lalu apakah ada lagi yang melihat diri kamu pada saat itu? Mungkin sudah Kak. Oke, sudah. Lalu bisakah kamu ceritakan kepada saya tentang beberapa waktu yang mungkin sudah terlewati ketika kamu sudah menemukan keajaiban pada malam itu? Apa yang kamu lakukan setelah keajaiban itu terjadi? Saya bisa lebih berprestasi, lebih fokus belajar, semangat lagi gitu dalam melakukan aktivitas-aktivitas tanpa adanya kenangan-kenangan yang selalu terus di pikiran saya gitu Kak. Jadi saya lebih bisa berprestasi dan membuktikan bahwa saya bisa berjalan tanpa dirinya. Lalu kegiatan apa yang mungkin muncul ketika saat itu yang membuktikan bahwa diri kamu itu menjadi lebih baik? Saya lebih semangat lagi Kak, lebih berprestasi. Kamu belajar, kamu mengikuti berbagai kegiatan, apakah seperti itu? Iya, mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan juga kegiatan-kegiatan perlombaan lainnya gitu Kak. Oke, apakah hal tersebut didorong? Ada yang mendorong diri kamu untuk melakukan hal tersebut? Tentu dari teman dan orang tua saya. Apakah mereka memaksa kamu untuk melakukan hal tersebut? Tentu tidak, tetapi mungkin mereka hanya mendorong saya terus bersemangat dan terus lupakan masa lalu yang kemarin. Wow, it's amazing, luar biasa sekali ya. Kamu telah melakukan hal-hal yang mungkin itu sangatlah berharga untuk diri kamu sendiri. Kamu melakukan hal itu tanpa paksaan dari orang lain, dan orang-orang yang ada di sekitar kamu itu mendorong kamu, menyemangati kamu ya. Itu sudah bagus sekali untuk diri kamu, dan kamu juga tidak mudah menyerah dengan segala keterpurukan yang kamu alami saat ini. Lalu apakah ada lagi yang kamu rasakan pada saat itu untuk menjadi lebih baik lagi? Mungkin tidak ada Kak. Oke, jika tidak ada, apakah ada orang lain lagi yang melihat perkembangan kamu pada saat itu? Mungkin saudara Kak. Saudara. Apa yang saudara kamu lihat pada saat itu? Mungkin jadi saya lebih bahagia gitu kan. Sebelumnya saya tuh selalu cerita kepadanya tentang kegalauan. Sekarang saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa lebih bahagia gitu, bisa hidup tanpa masa lalu saya gitu kan.
Oke, sekarang saya ingin kamu berdiri, masih memejamkan mata lalu berdiri. Lalu kamu di sini kamu melihat skala, di mana skala ini adalah 0 sampai 10. Di mana 0 menunjukkan 0 adalah keterpurukan dan 10 adalah kamu yang sudah menemukan keajaiban. Boleh dilangkahkan satu langkah ke depan? Oke. Di sini kau bisa memilih beberapa skala yang ada pada diri kamu saat ini ketika kamu sudah menemukan keajaiban. 5. 5. Kenapa 5? Saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Oke. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu lebih baik dari sebelumnya ini? Gimana Kak? Diulangi lagi? Lalu apakah dari skala 5 ini apa yang kamu lakukan? Kegiatan apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa diri kamu sekarang ini adalah 5 dalam skala 5? Saya jadi lebih giat belajar lagi Kak. Oke, lebih giat belajar. Apakah ada lagi? Lebih giat belajar, lebih bahagia dari sebelumnya. Oke. Bagaimana cara kamu mempertahankan skala 5 ini untuk tidak kembali lagi kepada skala yang 0? Untuk terus berfokus ke depan mencapai tujuan gitu Kak. Oke. Apakah kamu sudah nyaman di skala nomor 5? Sudah merasa lebih baik. Oke, sekarang kamu boleh melangkahkan kembali satu langkah ke depan. Oke, di sini di mana kamu menemukan keajaiban yang lebih. Apa yang terjadi pada diri kamu pada saat ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan pada saat ini? Saya merasa sangat senang gitu Kak, bisa benar-benar melepas masa lalu saya yang mungkin sangat menghambat saya berkembang menjadi lebih baik gitu Kak. Oke. Apakah ada seseorang yang melihat perkembangan diri kamu? Tentu orang tua dan juga teman-teman, saudara dan lain sebagainya. Lalu apa yang mereka katakan pada saat ini? Benar-benar hebat Kak. Oke, benar-benar hebat. Meskipun apakah ada di situ suatu rintangan dari sebelumnya? Tentu ada Kak. Jadi mungkin masih mengingat kenangan-kenangan gitu. Kenangan-kenangan masih teringat. Lalu jika diskalakan, ada pada skala berapa diri kamu saat ini ketika kamu sudah menemukan keajaiban yang mungkin lebih baik lagi? 8. 8. Oke, bagus sekali. Perkembangan kamu sudah terlihat. Kamu bisa menemukan solusi-solusi yang mana bisa kamu lakukan sendiri ke depannya. Oke, sekarang apakah kamu, tadi kan disebutkan ya sebelumnya kamu teringat akan masa lalu kamu, lalu kamu bisa bukan gagal move on sih, tapi terlebihnya teringat aja gitu ya akan kenangan-kenangan yang telah berlalu. Apakah yang kamu lakukan untuk menangani hal tersebut? Fokus dengan tujuan. Oke, fokus dengan tujuan. Oke. Apakah kamu ingin meningkatkannya kembali untuk skala yang selanjutnya? Mungkin untuk sekarang cukup. Oke. Kamu boleh membuka mata dan kamu boleh duduk lagi di kursi kamu. Oke ya. Alhamdulillah dari tadi kita bercakap-cakap, kamu mengungkapkan mungkin solusi-solusi yang kamu temukan sendiri ya dari sesi konseling kali ini. Dan alhamdulillah ketika kamu mengikuti sesi konseling, kamu bisa membuka mata bahwa dunia ini tidak sempit loh. Yaitu banyak banyak celah-celah untuk kita meningkatkan semangat belajar, meningkatkan diri untuk semakin berpotensi gitu kan ya.
Oke, apakah ada yang ingin kamu sampaikan kembali kepada saya? Sudah lumayan plong Kak. Oke, gimana rasanya ketika kamu sudah mengikuti sesi konseling bersama saya tadi? Mungkin jadi lebih tenang gitu Kak, lebih tenang, lebih plong. Oke, alhamdulillah ya. Beberapa jawaban telah terjawab yang mungkin yang sebelumnya bingung, yang sebelumnya aku harus gimana nih, aku harus apa nih yang aku lakuin gitu kan. Jadi sekarang itu terjawab ya dari kamu sendiri yang melakukannya, kamu sendiri yang mengeksplorasinya. Mungkin untuk merefleksikan sesi konseling kali ini, saya ingin kamu menuliskan pesan dan kesan atau apa yang telah kamu pelajari pada sesi konseling ini bersama saya. Boleh kamu tulis nih. Sementara kamu menulis, saya juga akan menuliskan pesan untuk diri kamu selama sesi konseling kali ini. Silahkan. Apakah sudah? Sudah Kak. Oke. Sekarang saya ingin kamu membacakan terlebih dahulu pesan yang mungkin ingin kamu sampaikan pada sesi konseling kali ini. Halo Kakak, dengan adanya konseling ini saya merasa lebih tenang, sangat bahagia, dan saya merasa sudah memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan saya. Dan untuk pesannya, semoga dengan adanya konseling ini benar-benar dapat menjawab semua permasalahan saya di masa lalu. Seperti Sudah? sudah. Oke, di sini saya mungkin ingin juga ya menyampaikan pesan selama saya mengikuti sesi konseling, selama saya menemani kamu menemukan solusi. Saya akan membacakannya. Halo Diani yang cantik, kamu hebat hari ini. Bahkan saya berdoa kamu selalu hebat untuk hari-hari kedepannya. Kamu bisa menemukan solusi yang tepat untuk diri kamu. Dan dari sini saya itu bisa belajar bahwa setiap manusia itu hadir dengan segala kebaikan. Meskipun keterpurukan terjadi, tapi kamu bisa menemukan solusi untuk diri kamu sendiri yang terbaik. Karena kamu ingin menjadi yang lebih baik, saran dari saya, kamu bisa berkomitmen dengan diri kamu sendiri untuk fokus terhadap diri kamu dan tujuan kamu saat ini. Semoga kamu menjadi wanita yang lebih baik dan bertambah berprestasi ke depannya. Tertanda Siti Dini Desviani Fatimah. Oke, seperti itu. Mungkin setelah 1 jam lebih kita bercakap, saya bisa menyimpulkan bahwasanya Diani ini dari awal menceritakan keterpurukan, kekecewaan, rasa kekhawatiran juga terhadap diri sendiri, karena yang tadinya Diani ini merasa bahwa Diani ini merasa mempunyai rasa semangat dari pacarnya, kemudian diputuskan dan sekarang ini hilang kesemangatannya. Dan alhamdulillah setelah 1 jam lebih kita bercakap, berbincang ria, kamu telah menemukan solusi yang mungkin cocok untuk kamu lakukan ke depannya. Dan semoga Diani bisa melakukan hal-hal yang tadi Diani sebutkan.
Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada saya sebelum saya menutup sesi konseling kali ini? Tidak. Tidak. Oke, mungkin dicukupkan sekian sesi konseling bersama saya pada hari ini. Dan untuk kedepannya mungkin jika Diani ingin melakukan proses konseling yang lebih untuk melihat perkembangan Diani, nanti kita akan komunikasikan lagi untuk harinya dan waktunya. Nanti saya bisa chat kamu lewat WhatsApp ya. Cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.